Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dayang Nuratna Aulia. Teman-teman bisa panggil saya Dayang. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. Tentunya teman-teman sebelumnya telah mendapatkan materi ini pada jam perkuliahan perpajakan. Jadi di sini saya hanya akan mereview atau menjelaskan ulang mengenai pajak penghasilan. Ya, jadi pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas perolehan yang diterima oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, dan di mana perolehan ini berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia atau dari luar negeri. Untuk dasar hukumnya sendiri, pajak penghasilan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang sebelumnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan. Nah, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH ini mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak. Subjek pajak sendiri merupakan seseorang atau orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan atau diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Untuk subjek pajak dan wajib pajak sendiri ini ada 3. Yang pertama orang pribadi, yang kedua badan, dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Yang pertama ada orang pribadi. Nah, orang pribadi ini merupakan seseorang yang berada di Indonesia, yang tinggal di Indonesia dan memperoleh pendapatan di Indonesia, atau seseorang yang dia tidak tinggal di Indonesia namun mendapatkan penghasilan atau memperoleh pendapatan di Indonesia. Lalu ada juga warisan yang belum terbagi. Nah, warisan yang belum terbagi ini merupakan satu kesatuan menggantikan yang berhak. Maksudnya orang pribadi yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan itu harus digantikan. Untuk apa? Agar dasar pengenaan atas warisan yang belum terbagi ini dapat terus dilaksanakan atau dapat terus dilakukan. Lalu ada juga badan, di mana badan ini merupakan perusahaan yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Nah, contoh dari wajib pajak sendiri ini ada PT atau perseroan terbatas, ada juga BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga BUT atau bentuk usaha tetap, di mana bentuk usaha tetap ini merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau memiliki kegiatan atau menjalankan kegiatannya di Indonesia. Lalu subjek pajak. Nah, subjek pajak sendiri ada 2. Yang pertama subjek pajak dalam negeri, yang kedua subjek pajak luar negeri. Ya, subjek pajak dalam negeri. Yang pertama kita bahas dulu dari orang pribadi. Jadi, seseorang atau orang pribadi ini dapat dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri ketika ia bertempat tinggal atau berada di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk tinggal di Indonesia. Adapun untuk badan sendiri dapat dikatakan subjek pajak dalam negeri ketika badan usaha tersebut didirikan dan memiliki kedudukan atau tempat kedudukan di Indonesia.
Dan untuk warisan yang belum terbagi ini, penjelasannya sama seperti tadi ya, yaitu sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atau dapat dikatakan sebagai ahli waris. Selanjutnya juga ada subjek pajak luar negeri. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai subjek pajak luar negeri ketika mereka tinggal atau berada di Indonesia ini kurang dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Atau untuk badan sendiri ini, badan usaha yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, namun wajib pajak ini menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi bisa yang mereka mendapatkan penghasilan melalui BUT itu ataupun bukan melalui BUT. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif. Jadi, masing-masing dari subjek pajak atau wajib pajak ini memiliki kewajiban pajaknya yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, orang pribadi. Nah, subjek pajak ini memiliki kewajiban pajak dimulai pada saat mereka berada atau berniat untuk tinggal di Indonesia dan berakhir ketika orang pribadi ini meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan untuk subjek pajak luar negeri selain BUT atau Badan Usaha Tetap sendiri, itu memulai kewajiban pajaknya itu pada saat mereka menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir ketika mereka tidak lagi menerima atau memperoleh pajak penghasilan dari Indonesia. Dan untuk warisan yang belum terbagi ini, kewajiban pajaknya ini dimulai pada saat timbulnya warisan dan akan berakhir ketika warisan ini telah selesai dibagikan kepada ahli warisnya. Dan untuk badan, kewajibannya ini dimulai pada saat badan usaha ini didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan juga berakhir ketika badan usaha ini dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Jadi mereka pindah ke luar negeri. Dan untuk BUT-nya sendiri dimulai pada saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi ketika mereka membuka usahanya, menjalankan usaha atau kegiatan ini di Indonesia. Dan berakhir ketika usaha atau kegiatan ini telah berakhir atau tidak lagi dijalankan di Indonesia. Ya, selanjutnya tidak termasuk subjek pajak. Jadi sebenarnya tidak semua badan atau tidak semua orang pribadi itu dapat dikatakan subjek pajak. Nah, misalnya yang tidak termasuk subjek pajak sendiri ini ada Badan Perwakilan Negara Asing dan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu dengan syarat Indonesia harus menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan untuk orang pribadinya sendiri, ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik. Jadi orang pribadi maupun badan ini tidak dikatakan oleh subjek pajak ketika mereka memang mempunyai tujuan tersendiri di luar dari keinginan untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan di Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak. Nah, objek pajak sendiri merupakan penghasilan atau sumber pendapatan yang didapatkan atau diperoleh oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, di mana objek pajak ini berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Jadi, objek pajak ini merupakan
setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, tapi tidak semua sumber pendapatan atau penghasilan dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Meskipun memang jenis penerimaannya ini termasuk dalam pengertiannya itu penghasilan. Nah, yang tidak termasuk sebagai objek pajak yaitu ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima badan amil zakat dan penerima zakat yang berhak. Lalu ada juga harta hibahan dengan cara tertentu, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan atau kecelakaan jiwa, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, pengganti imbalan dalam bentuk natura, dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Nah, natura ini merupakan kenikmatan berupa selain uang, misalnya seperti tempat tinggal dan sebagainya, dan juga ada warisan. Lalu sebenarnya berapa sih pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun badan ini? Nah, semua ini diatur pada dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajak ini merupakan dasar yang digunakan dalam memperhitungkan pajak penghasilan yang nantinya harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Nah, untuk wajib pajak badan sendiri, penghasilan kena pajaknya itu berdasarkan penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi sendiri, penghasilan kena pajaknya itu berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi, penghasilan tidak kena pajak ini adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak dikenakan PPh pasal 21 ini oleh wajib pajak orang pribadi. Atau istilahnya penghasilan yang nantinya dibebaskan untuk tidak dikenakan pajak penghasilan. Misalnya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdapat tarif pajak penghasilan yang nantinya dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. Nah, ada 4 tarif, ada tarif 5%, 15%, 25%, 30%. Tarif ini termasuk tarif pajak progresif, di mana tarif pajak progresif sendiri merupakan tarif pajak yang nilainya atau jumlahnya ini akan naik seiring dengan bertambahnya atau meningkatnya jumlah dari penghasilan yang didapatkan. Nah, untuk tarif pajak 5% itu dikenakan pada penghasilan di antara 0 sampai dengan 50 juta. Lalu untuk tarif pajak 15% itu untuk penghasilan dari 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan di antara 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Iya, jadi ini adalah contoh untuk perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Misalnya nih, kita memiliki penghasilan neto atau penghasilan kena pajak kita itu sebesar Rp1.328.500.000. Nah, untuk PPh yang terutang sendiri, kita menggunakan tarif pajak progresif seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada 5%, 15%, 25%, sampai dengan 30%. Nah, andaikan penghasilan kita yaitu Rp1.328.500.000. Nah, jadi kita mulai perhitungannya ini dari mulai tarif pajak yang paling kecil, yaitu 5%. Nah, 5% ini kita kalikan dengan 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena seperti yang saya bilang tadi, tarif pajak tersebut diperuntukkan untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Nah, karena
penghasilan kita di atas 50 juta, jadinya kita kalikan full 5% ini kita kalikan dengan 50 juta, sehingga menghasilkan 2.500.000. Nah, untuk 15% sendiri, kenapa kita tidak mengalikannya dengan 250 juta, melainkan dengan 220 juta? Karena untuk pengertiannya sendiri kan tarif pajak progresif 15% ini kan untuk penghasilan dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Nah, namun penghasilan 50 juta ini kan sudah kita kalikan sebelumnya dengan 5%. Jadi kita tidak perlu kalikan lagi, sehingga yang tersisa hanya tinggal 200 juta saja yang kita kalikan dengan 15%. Sehingga begitu seterusnya sampai dengan tarif pajak 30%. Nah, 30%-nya ini merupakan sisa dari penghasilan yang belum kita kalikan dengan tarif pajak progresif sebelumnya. Nah, untuk kasus ini, pajak penghasilan yang terutang yang harus kita bayar yaitu sebesar Rp343.550.000. Lalu kita asumsikan kalau kita ini memiliki kredit pajak. Nah, kredit pajak ini adalah kredit pajak yang kita miliki, entah kurang bayar maupun kurang bayar. Nah, asumsikan di sini bahwa kita memiliki kredit pajak lebih bayar. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kredit pajak, PPh pasal 22, 23, 24, dan seterusnya ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita asumsikan nih, PPh pasal 21 yang kita miliki ini ada 54 juta. PPh pasal 22 yaitu sebesar 56 juta, PPh pasal 23 sebesar 15 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 5 juta. Sehingga total kredit pajak kita yaitu sebesar 130 juta. Nah, kredit pajak kita ini dikurangi dengan PPh terutang yang kita miliki. Sehingga kita mendapatkan PPh yang masih terutang ini yang tadinya semula sebesar Rp343.550.000, kita kurangi dengan 130 juta, hasilnya menjadi Rp213.550.000. Nah, setelahnya kita kurangi lagi dengan anggaplah bahwa kita memiliki PPh pasal 25 yang itu diancur selama 1 tahun sebesar 200 juta rupiah. Nah, itu kita kurangi sehingga PPh yang masih harus kita bayarkan pada anggaplah tahun 2016 atau tahun 2020 ini, yaitu sebesar Rp13.550.000. Lalu untuk wajib pajak badan atau BUT dalam negeri, tarif pajak penghasilannya ini yang pertama ada tarif 25% pajak penghasilan badan usaha dan BUT. Untuk penghasilan di atas 50 miliar, untuk penghasilan bruto di atas 50 miliar rupiah. Lalu, tarif 23% wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan syarat bahwa saham yang beredar paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Yang ketiga, dalam pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 25%, yang berarti tarif pajak yang dikenakan ini yaitu sebesar 12,5% untuk peredaran bruto di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Dan yang terakhir, ada tarif pajak 5% untuk wajib pajak yang peredaran bruto itu tidak melebihi dari 4,8 miliar. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk wajib pajak badan usaha atau BUT. Nah, anggaplah bahwa kita memiliki penghasilan bruto atau badan usaha kita memiliki penghasilan bruto yaitu sebesar 135.314.000.000 rupiah. Nah, karena penghasilan bruto yang kita miliki ini di atas 50 miliar, maka kita kalikan dengan tarif pajak
25%. Sehingga hasilnya nanti yaitu 33.285.000.000. Lalu kita asumsikan lagi kalau semisal badan usaha kita ini memiliki kredit pajak untuk PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24 dengan jumlah kredit pajak yaitu sebesar 8 miliar rupiah. Nah, itu kita kurangkan penghasilan kena pajak kita dengan kredit pajak yang kita miliki. Sehingga hasilnya itu 25.285.285.000.000 rupiah. Lalu asumsikan lagi bahwa kita memiliki PPh pasal 25 yang diangsur selama 1 tahun sebesar 25 miliar rupiah. Nah, kita kurangkan antara PPh yang masih terutang yang kita miliki dengan PPh pasal 25 yang kita miliki. Sehingga hasilnya pajak penghasilan pasal 29 yang masih harus kita bayar untuk tahun 2016 atau pada tahun 2020 yaitu sebesar 285 juta. Sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan saya mengenai materi pajak penghasilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.